Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan kami di channel Azril Hidayat. Dalam video baru ini, silakan teman-teman tenaga guru honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 baik prioritas 1, 2, prioritas 3, dan prioritas 4 atau pelamar umum, menyimak video ini hingga akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman ya terkait dengan informasi yang sangat penting, karena menurut kami ini informasi kunci bersumber dari Kemendikbudristek terkait dengan pengolahan kelulusan, kemudian informasi terkait dengan jumlah penempatan P1 yang akan diumumkan, kemudian kepastian dari pengumuman seleksi P3K Guru di tahun 2022 yang kita tunggu di bulan Februari ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi pertama kami sampaikan terkait dengan hasil rapat atau maksud kami adalah audiensi, di mana dalam audiensi tersebut Bapak Andika Adika itu menyampaikan informasi terkait dengan perhitungan kebutuhan dan rencana penempatan pelamar prioritas pertama dalam rapat Panselnas di Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Jadi tanggal 26 Januari 2023 itu Pak Adika kemudian dengan Panselnas melakukan sebuah rapat panitia seleksi nasional. Ini juga yang menjadi alasan ya terkait dengan penundaan adalah hasil dari rapat tersebut. Kita coba lihat. Nah, penempatan dari prioritas pertama itu ternyata mengalami prioritas pertama, kemudian prioritas kedua, dan pelamar umum itu ternyata mengalami penambahan kebutuhan guru ya, penambahan kebutuhan guru di sekolah dikarenakan adanya mutasi struktural, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Terutama di sini adalah sejak periode penempatan prioritas yang pertama di bulan Oktober ini. Sejak Oktober itu sampai Januari tahun 2023 itu ada penambahan kebutuhan guru di sekolah. Artinya ada formasi kosong di sana. Nah, kemudian disampaikan oleh Pak Adika, jadi penambahan kebutuhan tersebut disebabkan karena ada yang menjadi kepala sekolah 1167-an, kemudian mutasi struktural 707, kemudian meninggal dunia ada 611, dikeluarkan 57, kemudian pensiun dini 40, mengundurkan diri ada 37, sehingga ada 2100-an. Ini adalah formasi, maksud kami adalah kebutuhan guru yang mungkin untuk bisa diisi oleh prioritas yang pertama. Nah, kemudian berpotensi meningkatkan penempatan prioritas 1 sebanyak 3.102 dari yang sudah mendapatkan formasi itu ada 127.715. Nah, potensi ini yang menyebabkan dari Kemendikbudristek memperjuangkan dari P1 untuk bisa mendapatkan formasi tambahan, karena memang realnya di tahun 2023 itu ada penambahan kebutuhan sebanyak 2.100. Nah, 2.100-an ini adalah formasi yang nantinya bisa ditempati oleh prioritas yang pertama. Nah, ini informasi yang pertama teman-teman. Kemudian berkaitan dengan informasi yang kedua, masih dengan dari paparan Kemendikbudristek, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi formasi yang bisa diisi atau yang sudah diisi dari seleksi tahun 2022 adalah sebanyak 127.715. Nah, ini tinggal menempati saja, dengan diumumkan saja. Nah, kemudian dengan maksudnya tadi ya, beberapa tambahan atau beberapa optimalisasi yang disebut oleh Kemendikbudristek sehingga bertambah menjadi 130.815. Kemudian bertambah lagi menjadi 130.933 sehingga yang kemungkinan bisa diumumkan di dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini entah di akhir bulan Februari atau nanti di bulan Maret, karena hingga sekarang belum ada tanda-tandanya. Itu ada 131.449. Ini adalah yang bakalan diumumkan dalam seleksi P3K tahun 2022. Ini adalah jumlah yang akan diumumkan ya, akan diumumkan. 131.000
131.049. Ini dia. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ada penambahan yang cukup banyak tadi ya, dari 127.000 menjadi 131.049. Sehingga untuk P1 itu tentunya bertambah lagi yang bisa mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini dengan atau berkat adanya optimalisasi dan juga tadi penambahan formasi karena adanya kebutuhan guru di sekolah per Januari tahun 2023. Nah, kemudian dari 193.954 prioritas 1 di tahun 2021 itu nantinya rencananya oleh Kemendikbudristek akan ada formasi di tahun 2022 dibuka di bulan April itu 45.263. 45.263. Ini adalah formasi yang akan dibuka di tahun 2023 di bulan April. Nah, di bulan April ini tentunya adalah dalam rangkaian untuk menyelesaikan tenaga honorer tadi. Kemudian yang masih menjadi pertimbangan atau menjadi pertanyaan ya adalah 17.263. Ini adalah pelamar yang memang tidak bisa ditempatkan. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman untuk P1 hingga P4, P1 sampai P3 maksud kami ya. P1 dan P3 itu adalah terjamin di dalam peraturannya terjamin. Artinya tidak mungkin tergeser oleh yang lain. Untuk P1 tidak bisa tergeser oleh P2, begitu juga P2 tidak menggeser P3 dan seterusnya. Jadi tenaga honorer yang sudah masuk Dapodik itu tidak akan mungkin tergeser oleh pelamar yang mana. Pelamar baik P1, P2 atau P3 tidak akan bisa tergeser. Nah, makanya untuk 17.263 yang di dalamnya adalah ada guru honorer swasta yang sudah P1 ya. Ini menjadi sebuah PR dari Kemendikbudristek karena 17 ribuan ini adalah yang memang tidak bisa ditempatkan karena tidak bisa menggeser guru yang sudah ada di Dapodik, yang sudah honorer seperti itu. Nah, baik itu adalah guru honorer P1 dari yang swasta dan juga untuk guru-guru yang memang kebanyak tadi guru gemuk ya atau mapel gemuk seperti PKWU dan juga bahasa Inggris karena memang sudah kelebihan guru sehingga tidak bisa ditempatkan dimanapun. Nah, 17.000 ini adalah yang walaupun ya sudah dibuka di tahun 2023, 17.000 ini masih menjadi PR dari Kemendikbudristek. Nah, ini teman-teman sekalian, menurut kami informasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek merupakan sebuah kebijakan yang memang sisi mata pisau ya. Dalam satu sisi ini menguntungkan bagi P1, P2, P3, kemudian dalam satu sisi adalah dari guru-guru yang sudah dinyatakan lolos itu harus menunggu agak lama pengumuman karena adanya penundaan. Penundaan ini adalah terkait dengan tadi optimalisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, kemudian upaya untuk bisa menempatkan P1 lebih banyak lagi dengan tambahan formasi karena kebutuhan formasi atau kebutuhan guru di sekolah yang bertambah hingga Januari tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi terbaru yang dapat kami sampaikan. Kemudian terkait kapan sebenarnya untuk informasi kelulusan kami mendapatkan informasi ini. Informasi kami dapatkan dari PGRI ya, PGRI. Kita coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua dan pengurus PGRI Kabupaten Kota, kami informasikan bahwa pengumuman P3 guru saya informasikan menurut Bu Dirjen GTK akhir Februari 22 ternyata belum bisa dilakukan. Sejak kemarin dan pagi ini terus berkomunikasi dengan Kementerian, kemudian Dikbudristek, dan disampaikan bahwa sebenarnya untuk proses seleksi sudah selesai beberapa bulan lalu dan selanjutnya proses di BKN, namun sampai saat ini masih proses. Untuk itu hari ini belum bisa diumumkan hari ini. Artinya 28 Februari itu belum bisa diumumkan. Semoga BKN bisa menyelesaikan dan diumumkan. Artinya memang sebenarnya bukan BKN ya, sebenarnya mana Panselnas secara umum itu belum bisa menyelesaikan proses dari tadi pengolahan hasil kelulusan karena adanya penambahan kuota, kemudian memang sebuah sistem yang menurut kami aturan yang sangat rumit ya, karena untuk menyelesaikan P1 ketika memang bisa menggeser
P2, P3 atau bisa mengisi di sekolah yang walaupun ada honorernya, selesai untuk P1. Namun karena untuk P1 tidak bisa menggeser P2, P2 tidak bisa menggeser P3 dan sebaliknya, maka kemudian memang perlu adanya ekstra ya bagi Kemendikbudristek dan juga Panselnas untuk bisa merumuskan jalan yang terbaik ya untuk bisa menyelesaikan tenaga guru ini sehingga lebih banyak ya tenaga guru yang bisa lolos ASN P3K. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.